Coba kita cek diri kita masing-masing ya. Apa kita punya visi dalam hidup? Kita ini ingin menjalani hidup kita dengan mode apa sih? Hidup yang punya visi. Berarti hidupnya bisa ditata, bisa diarahkan. Kita kadang-kadang hidup ini hanya dijalani saja. Kalau orang teriak utara, kita ke utara. Orang bilang selatan, kita ke selatan. Kita tidak punya kompas sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bertemu dengan tokoh yang pertama, yang dia ini dikenal sebagai bapaknya sains modern atau juga bapaknya metode ilmiah, karena beliau ini orang pertama yang membuka pintu untuk lahirnya cara berpikir yang saintifik. Cara berpikir yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah. Dalam sehari-hari kan kita sering kalau sama teman debat atau teman diskusi kita kan sering kalau teman kita ngomongnya sudah ngaco, kita menyebutnya, alah kamu ndak ilmiah. Cara ngomongmu ndak ngilmiah sama sekali ya. Itu istilah ini sering kita pakai meskipun apa kita sudah ngerti benar sih apa yang dimaksud ilmiah itu. Malam ini kita belajar itu dari tokoh utamanya yang namanya Francis Bacon. Ini tradisi berpikir empiris ini dikenal dari ranah Inggris yang nanti memuluskan jalan lahirnya yang kita kenal sebagai revolusi industri. Nah, Francis Bacon ini kita kenali sebentar ya. Kalau namanya Francis itu, kalau dalam bahasa Italia Francesco. Biasanya orang mengartikannya artinya orang Perancis mungkin begitu. Tapi ini kalau ditelusuri dari sejarah, Francis ini dulunya nama panggilan. Jadi ada seorang santo yang dipanggil sebagai Santo Francis dari Assisi. Ini seorang mistikus. Mungkin kapan-kapan juga kita angkat tentang beliau. Dan Santo Francis dari Assisi ini kenapa dipanggil dengan nama Francis? Ada yang bilang karena kekayaan ayahnya. Ayahnya ini konglomerat orang kaya dan punya banyak kolega. Di antara koleganya adalah orang-orang Prancis. Maka populerlah nanti nama Francis. Artinya sendiri kalau dalam bahasa Perancis itu sebenarnya kebebasan atau orang yang bebas. Nah, malam ini kita ketemu beliau, Francis Bacon. Francis Bacon ini lahirnya tahun 1561. Nanti meninggal tahun 1626. Istimewa sejak kecil, apa-apanya mencukupi, karena beliau lahir dari kalangan keluarga bangsawan, meskipun nanti karirnya naik turun. Kalau dalam sejarah, beliau ini nanti juga politikus, anggota parlemen, meskipun pernah juga dipecat dari parlemen. Pernah bangkrut, utangnya banyak, pernah difitnah, dituduh korupsi sampai dipenjara. Itu dinamika kehidupan beliau. Beliau menikah juga tapi kabarnya tidak punya putra, tidak punya anak. Nah, malam ini kita belajar dari beliau, dari karya-karyanya. Beliau ini menulis banyak tulisan ilmiah yang jadi rujukan bahkan hingga hari ini. Malam ini kita banyak mengambil dari
tulisan beliau The Essay dan Novum Organum. Novum Organum itu instrumen baru kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini isinya logika yang mengkritik logika tradisional. Nanti dikenal gagasan beliau ini sebagai logika modern. Jadi beliau ini bapaknya logika modern. Beliau sangat menggemari apa yang hari ini kita sebut penelitian dengan metode ilmiah. Bahkan nanti karya terakhir beliau itu judulnya New Atlantis. Ini ceritanya agak semacam novel tentang sebuah negeri yang seperti judulnya, namanya New Atlantis. Kalau Atlantis itu kan diceritakan di Plato bahwa ada sebuah negeri yang makmurnya luar biasa, sebuah negeri yang majunya luar biasa zaman dulu. Dan banyak juga peneliti-peneliti antropolog yang melacak sebenarnya Atlantis itu ada benar apa enggak, kira-kira kalau ada di mana. Bahkan kalau teman-teman masih ingat kan beberapa tahun yang lalu booming buku yang menyatakan bahwa Atlantis itu sebenarnya adanya di Indonesia kita ini. Kalau dilihat dari deskripsinya, misalnya berada di rentetan gunung api dan seterusnya. Silakan dicari bukunya tentang Atlantis. Ya monggo, ini termasuk kontroversi apa ya Indonesia apa bukan Indonesia, masih perdebatan. Cuma kota Atlantis ini dipakai oleh Francis Bacon dalam buku beliau yang terakhir yang judulnya The New Atlantis. Jadi itu menggambarkan satu negara yang makmur, adil, luar biasa karena sainnya yang maju. Negeri ini dikenal sebagai negeri New Atlantis. Ceritanya agak utopis, tapi ini menggambarkan visi dari seorang Francis Bacon. Apalagi yang harus saya sampaikan tentang Bacon? Beliau ini selain pernah mengalami kisah-kisah menyedihkan dalam hidupnya, beliau juga sebenarnya bangsawan yang dapat banyak penghargaan. Beliau sempat jadi ketua, kalau hari ini ya ketua Mahkamah Agungnya zaman itu. Dan itu beliau dikasih gelar Baron. Tidak lama setelah itu beliau naik gelar lagi. Baron ini salah satu level gelar. Jadi kalau di Eropa itu kan ada rentetan gelar. Paling tinggi namanya Duke. Di bawah Duke ada Marquess. Di bawah Marquess ada Earl. Di bawah Earl ada Viscount. Di bawah Viscount ada Baron. Nah, Francis Bacon ini dapat gelar Baron. Tidak lama, sekitar 3 tahun, naik lagi dia dapat gelar Viscount. Ini satu level di bawah Earl. Oke, berarti beliau orang terpandang, tidak sekedar Sir. Kalau ayahnya Sir gelarnya. Ini kalau beliau sudah sampai Viscount. Oke, teman-teman, kita mulai pelajaran kita tentang beliau, tentang Francis Bacon. Di beberapa referensi disebut bahwa Francis Bacon ini punya visi 3 sebagai landasan hidupnya. Beliau bilang visinya adalah yang pertama to uncover truth, yang kedua to serve his country, dan yang ketiga to serve his church. Jadi beliau mendedikasikan hidupnya untuk 3 hal. Yang pertama untuk mengungkap kebenaran, yang kedua untuk melayani negara,
Dan yang ketiga, untuk melayani gereja, maksudnya melayani agama. Ini saya sampaikan pertama-tama karena coba kita cek diri kita masing-masing ya. Apa kita punya visi dalam hidup? Kita ini ingin membentuk diri kita seperti apa sih? Kita ini ingin menjalani hidup kita dengan mode apa sih? Kalau Francis Bacon tadi jelas, beliau ingin uncover truth, serve his country, dan serve his church. Hidup demi mengungkap kebenaran, hidup untuk mengabdi pada negara, dan hidup untuk menjalankan agama. Nah, ini hidup yang punya visi, berarti hidupnya bisa ditata, bisa diarahkan. Kita kadang-kadang hidup ini hanya dijalani saja. Kalau orang teriak utara, kita ke utara. Orang bilang selatan, kita ke selatan. Kita tidak punya kompas sendiri. Kita tidak punya patokan sendiri untuk hidup. Nah, bisa ditiru gaya Francis Bacon ini. Hidupku untuk mengungkap kebenaran. Hidupku untuk mengabdi pada negara. Hidupku untuk menjalani perintah agama. Ini visi namanya. Teman-teman boleh, nggak harus sama persis kayak Bacon. Silahkan dirancang sendiri biar hidupnya bisa ditata, bisa diarahkan. Kadang-kadang kita jalani hidup ini kan asal saja, asal jalan. Baik, kita mulai gagasan-gagasannya Bacon. Yang pertama kita awali dari kritiknya Francis Bacon terhadap cara-cara berpikir sebelumnya. Katanya Bacon, orang Yunani itu terlalu terpesona, terlalu fokus pada masalah etis. Kalau orang Romawi terlalu fokus pada persoalan hukum. Sementara abad pertengahan itu berarti era ketika agama-agama besar leading, Yahudi, Islam, kemudian Kristen. Abad ini ketika agama-agama ini jaya, orang lebih terpesona pada teologi. Jadi orang Yunani terpesona pada etika, orang Romawi terpesona pada hukum, abad tengah terpesona pada teologi. Bahkan katanya Francis Bacon, ilmu pengetahuan di abad tengah itu jadi pelayannya teologi, jadi abdinya teologi. Nah, yang dikritik oleh Bacon apa? Ketika manusia menyisihkan ilmu pengetahuan yang dimaksud berarti yang hari ini kita sebut sains, jadi pengembangan pengetahuan indrawi, itu banyak ruginya untuk manusia kalau ini ditinggal. Ya benar sih katanya Bacon, pengetahuan indrawi itu tidak segalanya. Tapi kuncinya kemajuan manusia itu mengendalikan dunia. Dan mengendalikan dunia itu dan memajukan peradaban itu ya kuncinya mengelola hal-hal yang indrawi, yang kelihatan, katanya Bacon. Kita tidak bisa menguasai dunia, kita tidak bisa memanfaatkan dunia kalau kita tidak ngerti ilmunya. Dan ini gerbang pertama, kuncinya kemajuan, katanya Bacon. Dan ini dilupakan oleh orang Yunani maupun orang Romawi, termasuk abad tengah, yang menonjol dengan teologinya. Ilmu pengetahuan agak terbelakang. Padahal kuncinya kemajuan peradaban, katanya Bacon, adanya di ilmu pengetahuan. Penguasaan kita terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, dijelaskan sedikit oleh Francis Bacon,
Lalu tugasnya manusia memang menaklukkan alam biar bisa hidup maju. Banyak orang salah paham tentang istilah menaklukkan alam ini. Jadi menaklukkan alam dipahami kita menjajah alam, menang-menangan di atas alam. Katanya Bacon tidak begitu. Yang disebut menguasai alam itu istilahnya Bacon, natura non nisi parendo vincitur. Alam hanya dapat ditaklukkan dengan cara mematuhinya. Menaklukkan alam itu berarti maksudnya apa sih? Kita pahami hukum-hukum alam, kita pahami mekanisme kerjanya alam semesta, itu yang kalau dalam agama disebut sunnatullah, kemudian kita fungsikan, kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Disitulah kita bisa sejahtera. Kita pahami hukum tanam-tanaman. Kemudian kita kelola hukum itu sehingga kita bisa mengambil manfaat banyak dari tanam-tanaman. Kita pelajari karakternya mineral, karakternya logam, karakternya kayu-kayu, pepohonan. Itu dalam rangka apa? Kalau kita sudah paham, kita bisa mengambil manfaatnya, memfungsikannya untuk kepentingan manusia. Jadi menguasai alam itu maksudnya apa? Mematuhi hukum-hukumnya. Kita pahami hukum alam itu apa, sunnatullah itu apa, kemudian kita manfaatkan sunnatullah itu untuk kepentingan manusia. Itulah yang dimaksud kuasa atas alam. Ini yang banyak ditinggal di pikiran-pikiran sebelumnya, katanya Francis Bacon. Justru dengan menguasai ilmu alam inilah manusia bisa kuat. Makanya Francis Bacon punya jargon yang sangat terkenal, yang mungkin teman-teman sering memakai ini atau sering ketemu jargon ini, yaitu knowledge is power. Ipsa scientia potestas est. Jadi pengetahuan adalah kekuatan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya wawasan tentang alam, berarti kita punya kesempatan untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita. Di situ kita punya kekuatan, maka knowledge is power. Bahkan orang modern katanya bahkan yang lebih punya wawasan luas, lebih punya ilmu dalam, lebih punya pengetahuan, dialah nanti yang menang. Di beberapa kesempatan saya sering menyebut pusatnya, kuncinya kemenangan dalam peradaban itu adanya ya di sains. Nah, buktinya apa? Kalau knowledge itu is power, katanya Bacon, coba perhatikan misalnya paling mudah apa. Ini nanti keluar contoh-contoh yang beberapa kali saya sampaikan juga dari Francis Bacon, bahwa ada 3 penemuan kunci yang jadi simbol bahwa knowledge is power. Yang pertama adalah kompas, yang kedua adalah mesiu, dan yang ketiga adalah mesin cetak. Jadi ada 3 temuan yang jadi kunci untuk membuktikan knowledge is power. Kompas. Penemuan kompas ini penting, katanya Francis Bacon. Coba dilihat orang-orang barat dengan ditemukannya kompas, kemudian dipahami benar maksudnya, akhirnya mampu dan mungkin untuk mengarungi samudera. Bisa sampai kemana-mana. Makanya awal-awal era imperialisme, awal-awal era penjajahan, penguasaan kemana-mana itu kan diawali dari penjelajahan orang-orang barat. Mereka bisa menjelajah karena punya bekal petunjuk arah yang namanya kompas.
Mungkin orang barat bukan penemu pertama, tapi mereka bisa memanfaatkan kompas untuk kepentingan yang lebih besar. Itu contoh temuan yang menunjukkan knowledge is power. Kalau ndak ngerti tentang arah atau ndak ngerti bagaimana menggunakan kompas, ya ndak bisa mengarungi samudra. Itu contoh knowledge is power yang pertama. Yang kedua apa? Mesiu. Mesiu ini nanti yang jadi cikal bakal yang kita kenal sebagai senjata api. Oh, ini loncatan luar biasa. Kita di timur, itu di Jawa misalnya ya kan, andalannya keris, senjata-senjata yang jarak dekat yang kalau perang itu ya harus tabrakan. Tapi ditemukannya mesiu, kita jauh-jauhan dari musuh sudah bisa menaklukkan musuh. Jadi mesiu kabarnya juga bukan awal ditemukannya di barat. Mungkin sebelum barat bisa memanfaatkan teknologi mesiu sudah dipakai oleh Cina. Tapi barat bisa menggunakan mesiu dengan lebih efektif. Melahirkan senjata api, melahirkan kemenangan-kemenangan dalam perang. Kita mungkin dulu perang sama Belanda, senjatanya hanya bambu runcing. Ya berat memang kalau melawan senjata api. Makanya kita kesulitan menaklukkan Belanda. Karena Belanda jarak jauh saja sudah bisa mengalahkan kita. Kita butuh dekat dulu, ketemu face to face, terus baru menusukkan bambu runcingnya. Nah, ini temuan kedua. Akhirnya Barat bisa menjajah kemana-mana akhirnya. Knowledge is power. Dan yang ketiga, percetakan, mesin cetak. Jadi teknologi mesin cetak ini membuat orang pintar bisa diperbanyak dengan cepat. Kenapa? Dengan mesin cetak, buku-buku penting, teks-teks penting yang bisa meningkatkan kualitas keilmuan masyarakat bisa diproduksi besar-besaran. Bisa disebarkan secara masif dalam waktu singkat. Oh, ini meningkatkan orang pinternya dengan cepat. Bandingkan dulu misalnya ya zaman dinasti-dinasti kita, Abbasiyah misalnya. Abbasiyah itu jatuh, perpustakaannya dijarah, dihabisi, buku-buku dibakar, dibuang ke sungai, ilmuwan-ilmuwannya juga banyak yang dibantai. Ya, ketika bukunya hancur, selesai. Karena buku zaman itu ditulis dengan tinta, kemudian ditulis ulang, ya ditulis lagi. Tapi bayangkan kalau ada mesin cetak. Ketika ada mesin cetak, buku ini bisa digandakan lebih cepat, lebih masif, bisa disebar kemana-mana, bisa diakses siapa saja. Sehingga jumlah orang pinternya meningkat pesat. Ketika jumlah orang pinternya meningkat pesat, peradaban ini akan unggul, budayanya akan unggul. Jadi temuan kompas, temuan mesiu, temuan mesin cetak, katanya Francis Bacon, membuktikan bahwa knowledge is power. Pengetahuan itu ternyata kekuatan. Bukannya politik, bukannya yang di luar itu. Pokoknya kuncinya terletak pada ilmu. Terletak pada pengetahuan. Diawali dari kritiknya kepada cara berpikir sebelumnya yang melalaikan sains, melalaikan ilmu pengetahuan, kemudian ditegaskan dengan jargon knowledge is power, masuklah nanti Francis Bacon pada caranya terus gimana. Nah, metodenya terus bagaimana membaca alam itu. Lahirlah nanti bukunya yang terkenal dengan judul Novum Organum. Instrumen baru, alat baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di Novum Organum ini pertama-tama
Francis Bacon mengkritik logika lama, logika tradisional yang dikenal, mungkin teman-teman yang belajar filsafat mungkin kenal istilah silogisme. Ini kan populer sekali bagi yang belajar logika. Nah, Novum Organum mengkritik silogisme ini. Silogisme ini contohnya begini loh. Setiap mahasiswa ikut ujian. Saya mahasiswa, maka saya ikut ujian, kan begitu. Atau teman-teman sering pakai contoh yang paling mudah. Setiap manusia pasti mati. Saya manusia, berarti saya mati, kan begitu. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir seperti ini tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Dia hanya mengulang kesimpulan lama. Tadinya kan diteliti, oh ternyata setiap manusia mati. Kan terus saya manusia, oh berarti saya juga mati. Ini kan cuma ngulang yang sebelumnya juga sudah tahu kalau setiap manusia itu mati. Sebelumnya kita juga sudah tahu kalau setiap mahasiswa itu akan ujian. Nah, katanya Francis Bacon, logika semacam ini hanya mengulang apa yang sebelumnya diketahui, hanya menegaskan, memperkuat apa yang sebelumnya diketahui. Tidak akan lahir teori baru, tidak akan lahir hukum-hukum baru. Kenapa? Tidak mempertimbangkan siapa tahu ada fakta yang baru, siapa tahu ada situasi yang baru, siapa tahu ada mahasiswa yang tidak pakai ujian langsung lulus. Hari ini gara-gara corona kan mungkin ada yang begitu. Sudahlah, tidak ada ujian, diulang, dinilai dari yang kemarin-kemarin saja misalnya. Kan ada situasi-situasi khusus. Ini tidak bisa kalau hanya pakai logika. Harus diamati langsung ke lapangan. Harus dilihat secara empiris, dilihat kenyataannya di lapangan. Jadi, berhenti hanya dengan bermain logika, tidak menambah, tidak mengembangkan, tidak melahirkan wawasan dan ilmu yang baru. Harus masuk ke ranah empiris. Cara berpikir silogisme yang seperti saya contohkan tadi, itu kalau dalam logika namanya deduksi. Biasanya didefinisikan mudahnya berpikir dari umum ke khusus. Nah, Francis Bacon menawarkan kebalikannya. Jangan deduksi, tapi induksi. Induksi itu berpikir dari khusus ke umum. Berpikir dari khusus ke umum itu dilihat dulu faktanya di sini, faktanya di situ, faktanya di sana, kemudian baru disimpulkan. Jadi bukan disimpulkan dulu di awal, kemudian dilihat faktanya yang sesuai. Ini kan gaya deduksi. Jadi itu kritiknya Francis Bacon pada logika tradisional. Pelopornya logika tradisional ini Aristoteles. Katanya Francis Bacon, logika Aristoteles ini punya 3 kelemahan mendasar. Kelemahan mendasarnya apa? Katanya Francis Bacon, yang pertama, cara mengumpulkan datanya tidak kritis, karena Francis Bacon ini terkenal dengan antara lain metode eksperimennya. Kalau kita ingin melihat sesuatu, data jangan asal dicomot, tapi dipilih yang benar-benar sesuai. Tidak sekedar ngambil data, tidak sekedar, pokoknya kayak tadi ya, misalnya contoh gampangnya begini, tidak sekedar setiap mahasiswa ujian, misalnya coba dicek. Mahasiswa yang ujian itu mahasiswa yang seperti apa? Kira-kira semua jenis mahasiswa ujian enggak? Ada berapa jenis sih mahasiswa itu? Macam-macamnya mahasiswa itu apa saja sih? Dan seterusnya. Dalam setiap situasi sama enggak harus ada ujian? Nah, ini namanya mengumpulkan data secara kritis. Tidak sekedar melihat di lapangan. Nah, itu kritik yang pertama dari
Francis Bacon pada Aristoteles. Karena mengumpulkan datanya tidak kritis, terus kritik kedua, akhirnya apa? Aristoteles itu kesusu, kalau bahasa Jawanya kesusu, terburu-buru melakukan generalisasi. Baru lihat 1, 2, 3 orang, sudah kesusu disimpulkan untuk semuanya. Cenderung terburu-buru. Karena memang tadi cara mengumpulkan datanya kurang kritis. Diawali hanya dari asumsi-asumsi awal yang tadi, yang semua mahasiswa ujian kayak itu. Akhirnya apa? Terburu-buru melakukan generalisasi. Melihat satu santri ini ngantukan, santri yang itu ngantuk, santri yang ini ngantuk. Oh, berarti semua santri mudah ngantuk misalnya. Nah, itu mengeneralisasi yang terburu-buru. Berapa jumlah santri, kemudian apakah 3 orang ini representatif, dan seterusnya. Nah, ini kelemahan kedua dari logika Aristotelian. Kelemahan ketiga. Nah, kelemahan ketiga, modelnya Aristoteles adalah yang tadi deduksi. Dia sih deduksi itu diawali dari melihat lapangan, terus disimpulkan secara umum. Nah, umumnya ini karena terburu-buru, seringkali tidak nyambung. Jadi tidak nyambung dengan kenyataannya. Tidak melihat ada fakta yang berbeda atau ada bukti yang negatif. Tidak mencari bukti yang negatif, hanya mencari bukti yang cocok. Misalnya tadi klaim setiap manusia pasti mati, itu kan susah dibuktikannya. Wong memang kondisi manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, bahkan berarti sampai besok akhir zaman kan kita tidak bisa akses satu-satu. Di fullkan juga susah untuk memahami semua datanya. Kalau di model Aristoteles, akhirnya terjadi generalisasi yang terburu-buru. Kalau dilihat faktanya kan tidak mungkin. Maka fokuslah pada selain data-data yang sesuai, juga fakta yang tidak sesuai, atau yang disebut yang negasinya, yang negatif. Kalau hanya 3 orang mahasiswa tadi yang ujian, apa ya sih semua mahasiswa ujian? Kira-kira apa tidak ada mahasiswa yang tidak ujian? Nah, ini namanya mencari data yang negatif. Yang ini tidak ada dengan di model silogisme itu. Kritiknya Francis Bacon. Jadi itu kritik terhadap logika Aristotelia. Terus ini bahasanya sangat filosofis malam ini. Temanya logika, kita pahami pelan-pelan saja ya. Pokoknya diniati nambah wawasan, cari ilmu. Kritik selanjutnya diarahkan oleh Francis Bacon pada aliran yang namanya rasionalisme. Ya, ini di depan tadi saya bilang ya, ada rivalitas antara rasionalisme dan empirisisme. Kalau rasionalisme antara lain dulu kita kenal misalnya René Descartes. Ini eranya agak dekat sebenarnya. Tahun hidupnya mungkin sejajar antara René Descartes dengan Francis Bacon. Yang satu mewakili gaya rasionalisme, yang satu mewakili gaya empirisisme. Apa kritiknya terhadap rasionalisme? Yang jelas pertama, karena rasionalisme itu lebih mengutamakan akal dan mengesampingkan panca indera dalam menemukan kebenaran. Dalam cara berpikir rasionalis, orangnya sudah punya kebenaran dulu yang ada di kepala, yang itu dalam bahasanya Francis Bacon ya, dipaksakan pada fakta
fakta pada objek biar cocok dengan pikiran mereka. Itu cara berpikir rasionalis ini nanti dikenal sebagai cara berpikir a priori. Cara berpikir a priori itu tidak lihat fakta, pokoknya diputuskan oleh akalnya saja. Contohnya misalnya, aliran A itu biasanya melakukan hal ini. Orang-orang ini, saya ketemu orang ini, ternyata orang ini dari aliran A. Wah, pasti orang ini melakukan hal itu. Nah, ini namanya kesimpulan a priori. Disimpulkan dari fakta pikiran saja. Tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir rasionalis itu terlalu percaya pada akal. Padahal mungkin ada aliran A yang tidak melakukan hal itu. Misalnya. Jadi, kalau kelompok ini terawihnya 20. Kalau kelompok itu terawihnya 8. Misalnya. Kamu dari kelompok ini, oh pasti kamu terawihnya 20. Nah, itu namanya a priori. Tidak melihat faktanya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Karena kebenaran kok disimpulkan sendiri sejak awal, tidak melihat ke fakta. Sehingga punya kecenderungan, ini kritiknya Bacon, ilmuwan itu seringkali mengontrol dan memanipulasi kebenaran sesuai keinginannya. Bahkan membaca alam pun ya sesuai kehendaknya. Alam, lingkungan dipaksa sesuai perspektifnya. Orang lain dibaca sesuai kebenaran yang dia yakini. Ini namanya a priori. Tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman sering pakai istilah a priori ini. Meskipun kadang-kadang juga penggunaannya tidak pas. Jadi a priori itu berarti pokoknya memutuskan sesuatu hanya berdasarkan kebenaran yang kita sangkakan dengan akal kita. Tidak melihat faktanya, tidak melihat kenyataannya. Oke. Ini sebenarnya pelajaran logika dasar. Meskipun ternyata bermanfaat juga kalau kita gunakan untuk menilai banyak situasi yang terjadi di sekeliling kita. Hari ini banyak orang yang cara berpikirnya hanya a priori. Tidak melihat faktanya. Ya contoh sehari-hari kan sering kita lakukan. Mungkin kita jalan di luar terus lihat orang pakai tato misalnya. Ini mesti preman ini. Nah, itu a priori namanya. Apa iya? Apa kamu kenal dia? Apa kamu ngerti dia? Sudah dijudge lebih awal hanya berdasarkan prasangka akal kita. Tidak mengetahui faktanya, kenyataannya yang sejati. Dan ini dikritik oleh Francis Bacon. Tidak begitu untuk menemukan kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, harus masuk ke dalam melihat data dan faktanya, kenyataannya.